Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang teori komunikasi antar budaya, Liklau konteks kulturel, individualisme dan kolektivisme dan dimensi budaya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar budaya. Pendahuluan. Latar belakang dalam 2 dekade terakhir, globalisasi telah merubah lanskap interaksi secara fundamental. Batas-batas geografis menjadi semakin cair berkat kemajuan teknologi dan informasi, korporasi dan kerjasama internasional. Mahasiswa Indonesia dapat belajar di Belanda, pekerja Indonesia dapat bekerja di Jepang, dan seorang eksekutif Amerika Serikat dapat memimpin tim yang tersebar di India, Nigeria, dan Brasil. Namun, di balik kemudahan tersebut, tantangan terbesar justru bersifat kultural. Kesalahpahaman akibat perbedaan nilai, norma, dan gaya komunikasi. Sebagai contoh, ketika seseorang mahasiswa asal Jawa berbicara dengan dosen bule orang asing menggunakan bahasa Inggris yang halus dan tidak langsung, dosen tersebut mungkin menganggapnya tidak tegas dan kurang persiapan. Dan sebaliknya, dari dosen Jerman yang berbicara langsung dan terbuka bisa dianggap kasar oleh mahasiswa Indonesia yang terbiasa dengan budaya hormat dan lik konteks. Inilah yang disebutkan oleh William B. Gontes 2018 sebagai individu dan intervensi dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya bukan sekedar berbicara dalam bahasa yang sama, melainkan memahami dunia sosial dan simbolik yang berbeda. Edward T. Hall 1976 mengenal konsep lead context dan low context kultural untuk menjelaskan seberapa banyak informasi yang disampaikan secara eksplisit, kata-kata versus implisit, konteks bahasa tubuh dan sejarah hubungan. Sementara itu, Gerd Holfers 2001 melalui penelitiannya terhadap karyawan IBM di lebih dari 50 negara menemukan dimensi antar budaya seperti individualisme dan kolektivisme, power, distance, organisasi, dan advocacy, dan maskulinitas dan feminitas. Indonesia sebagai negara dengan budaya kolektivis, list konteks, dan power distance yang relatif tinggi, sering memahami kultur shock ketika berinteraksi dengan budaya barat yang individualisme, low konteks, dan egaliter. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori komunikasi antar budaya menjadi sangat krusial, tidak hanya untuk menghindari konflik, tetapi juga untuk membangun kerjasama yang produktif dan harmonis. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya dan mengapa pentingnya untuk dipelajari? 2. Bagaimana konsep list konteks vs low konteks kultural memengaruhi gaya komunikasinya? 3. Apa perbedaan komunikasi dalam budaya, individualisme, dan kolektivitas? 4. Bagaimana dimensi power, distance, intervensi, advokasi, dan maskulinitas berperan dalam interaksi antar budaya? 5. Apa itu self-control dan in-group serta bagaimana pengaruhnya terhadap komunikasi? 6. Bagaimana teori ekstensi dan konsekuensi manajemen dari Goodiscon yang dapat diterapkan? 7. Apa saja studi kasus nyata komunikasi antar budaya antara Indonesia dan negara barat di dunia kerja serta di lingkungan pendidikan? 3. Tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan ini, makalah ini adalah 1. Menjelaskan secara sistematis konsep komunikasi antar budaya menurut para ahlinya. 2. Menganalisis perbedaan budaya konteks dan low konteks serta dampaknya pada komunikasinya. 3. Mengurangi dimensi individualisme dan kolektivisme dan dimensi antar lainnya dari konteks. 4. Mendeskripsikan konsep self-kultural dan in-group dalam konteks budaya. 5. Menerapkan teori entity dan ontologi manajemen untuk meningkatkan komunikasi. 6. Menyajikan studi kasus yang relevan dengan kehidupan saya dan profesional. 1. Hikmat manfaat penulisan.
Teoritis, makalah ini terapan hanya dapat memperkaya khasanah keilmuan komunikasi, khususnya komunikasi antar budaya. Secara praktis, makalah ini bermanfaat bagi 1. Mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran antar magang dan di luar negeri. 2. Profesional yang bekerjasama perusahaan multinasional atau tim lintas negara. 3. Masyarakat umum yang ingin meningkatkan sinkronisasi dan empati antar budaya. Bab 2. Analisis teori. Definisi antar budaya dan komunikasi antar budaya. Budaya adalah seperangkat nilai, kepercayaan, norma, dan simbol yang dipelajari oleh suatu kelompok dan dibagikan antar generasi. Budaya membentuk acara pandang anggota kelompok terhadap dunia, termasuk cara mereka berkomunikasi. Komunikasi antar budaya definisikan oleh Gilmour 2019 sebagai proses pertukaran pesan antara individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, di mana perbedaan tersebut secara signifikan memengaruhi proses interpretasi dan perilaku komunikatif. Larry A. Samovar menambahkan bahwa komunikasi antar budaya terjadi ketika produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesan adalah anggota budaya lain, sehingga terjadi perbedaan frame of reference. Dalam konteks inilah kesalahpahaman sering muncul karena sebuah pihak menggunakan standar budaya sendiri untuk menilai lawan bicaranya. 2. Model dimensi budaya Hofstadter. Greg Hofstadter 2001 melakukan studi meningkatkan terhadap 116.000 karyawan di IBM di 50 negara. Analisis statistiknya menghasilkan 4 dimensi budaya awal, kemudian diperluas menjadi 6 dimensi dengan tambahan long term, organization, dan organization PS resilient. Keempat dimensi klasik yang relevan dengan komunikasi adalah individualisme vs kontaktis. Masyarakat individualisme lebih mengutamakan tujuan pribadi, otonomi, hubungan yang longgar. Masyarakat kolektivis Indonesia dan Cina dan bertema pertama kelompok harmoni dan loyalitasnya. B. Power dimensi mengukur sejauh mana masyarakat menerima ketidaksetaraan perusahaan. PDI tinggi Malaysia, Meksiko, dan Indonesia. Cenderung hierarkis dan menghormati otoritas. PDI rendah, Denmark, Israel, lebih egaliter. C. Pendengar Ovikat Hawaii. Tingkat toleransi terhadap ambiguitas UI tinggi Yunani, Jepang, dan Portugal. Lebih menyukai aturan tegas dan menghindari risiko. I rendah Singapura, Swedia, lebih fleksibel. D. Masculinity dan femininity. Masculinity mengutamakan prestasi, persaingan, dan materi seperti di Jepang, Hungaria, dan feminin mengutamakan kualitas hidup bersama dan hubungan seperti Swedia dan Norwegia. 3. Teori Liklow, konteks kultural. Edward Hall di sangat 76 memberitakan berdasarkan sejauh mana makna komunikasi dikomunikasikan secara eksplisit melalui kata-kata, lalu konteks versus implisit melalui konteks non-verbal, hubungan dan situasi konteks. Karakteristik dari konteks menurut komunikasi tidak langsung, banyak isyarat membaca antar baris. Long konteks langsung, empatis, teks lebih penting. Karakteristik kontrak, konteks kultur, lisan lebih kuat daripada tertulis. Long konteks kultur, tertulis sangat penting dan detail. Karakteristik dari waktu, konteks kultur, polikronik, multitasking, dan fleksibel. Dan low konteks kultur, monokrotik, tempat waktu dan satu persatu. Contoh negara, konteks kultur, Jepang, Arab, Indonesia, dan Meksiko. Low konteks kultur di Jerman, Swiss, AS, dan Skandinavia. Dalam budaya low konteks, hubungan personal dan secara komunikasi sebelumnya sangat menentukan pemaknaan pesan. Sebaliknya, budaya low konteks membutuhkan informasi yang jelas dan data dan logika. 2. Individualisme dan kolektivisme. Dimensi ini merupakan pembeda paling kuat dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi individualisme cenderung 1. Menggunakan kata saya sebagai subjek.
2. Menyampaikan kritik secara langsung. 3. Menekankan pada persuasi berdasarkan fakta. 4. Menilai lawan bicara berdasarkan kompetensi bukan hubungan. 4. Komunikasi kualifikasi cenderung 1. Menggunakan kami dan jaga muka face covering. 2. Menyampaikan kritik secara tidak langsung atau melalui perantara. 3. Menekankan harmoni kelompok di atas kejujuran individual. 4. Memperhatikan status hubungan sosial. 2.5 Konsep infragroup dan self-control. Infragroup adalah sekelompok di mana seseorang merasa menjadi anggota dan memiliki ikatan emosional, keluarga, teman, satu daerah, rekan kerja dekat. Autogroup adalah kelompok luar dalam budaya kolektivitas melakukan terhadap infragroup saat berbeda dengan autogroup. Komunikasi dengan infragroup lebih kooperatif, sedangkan orang dengan autogroup lebih formal dan hati-hati. 1. Self-control mengacu pada bagaimana individu mendefinisikan diri dari hubungan dengan orang lain. Ada 2 tipe. 1. Independent self-control umumnya di budaya barat diri dipandang sebagai entitas otonom, unik dan terpisah. 3. Independent self-control umum di budaya Asia termasuk Indonesia diri dipandang sebagai bagian dari hubungan sosial, peran ditentukan oleh konteks. 2.6 Teori ekstendi atau orientasi manajemen Goodiscus. William B. Goodiscus mengembangkan teori manajemen kecepatan dan ketidakpastian. Teori ini berkontribusi pada dalam komunikasi antar budaya individual selalu memahami 2 hal. 1. Kecemasan, perasaan khawatir terancam atau tidak nyaman secara efektif. 2. Ketidakpastian, ketidakmampuan untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku yang orang lain secara kognitif. Bab 3 Pembahasan 3.1 Penerapan Rick Law konteks dalam komunikasi sehari-hari. Contoh 1. Undangan makan di budaya low konteks seperti AS. Apakah Anda ingin datang ke rumah saya untuk makan pada pukul 19 pada tanggal 5 Mei? Tolong konfirmasi ya atau tidak. Di low konteks Indonesia, nanti kalau ada waktu mampirlah ke rumah ya. Undangan seperti ini tidak selalu seperti diharapkan hadir. Bisa saja basa-basi untuk menjaga hubungan. Orang asing yang tidak paham dan menganggapnya sebagai undangan sungguhan. Contoh 2. Penolakan. Di Jepang lead konteks, penolakan sering disampaikan melalui diam. Itu akan sulit atau kami tidak pertimbangkan. Belanda, low konteks, penolakan langsung, tidak dan tidak. 3.2 Perbandingan komunikasi universal dan kolektivis. Sindikatus negosiasi bisnis. Tim dari Swedia bertemu dengan tim dari Thailand. Swedia ingin langsung ke inti, membahas angka dan tanggal waktu. Thailand ingin melakukan smelting, makan bersama dan membangun hubungan sebelum bisnis. Swedia menganggap Thailand lambat dan tidak efisien. Thailand menganggap Swedia kasar dan tidak menghormati. Solusinya adalah pemahaman kedua belah pihak bahwa perbedaan ini bersifat kultural, bukan personal. Thailand perlu membeli sinyal kapan transisi ke bisnis dimulai. Swedia perlu meluangkan waktu untuk membangun rapport. 3.3 Pengaruh power disaster dan komunikasi avoidance. Power disaster tinggi Indonesia, Malaysia, Filipina. 1. Komunikasi cenderung satu arah dari atasan ke bawah. 2. Bawahan jarang menyanggah atau mengajukan ide spontan di tempat umum. 3. Gaya komunikasi formal menggunakan gelar dan bahasa formal. Power dasar rendah, dermak dan istilah. 1. Bawahan dapat memanggil atasan dengan nama depan. 2. Rapat bersifat partisipatif, ide dari junior didengarkan setara. 3. Understanding of budget tinggi Jepang bernilai. Membutuhkan prosedur tertulis, jadwal yang jelas dan kontrak detail. 1. Perubahan mendadak sangat tidak disukai. 2. Komunikasi cenderung terbeluang untuk memastikan tidak ada ambiguitas. 3. Komunikasi budget rendah Singapura dan Jamaika. Lebih fleksibel terhadap perubahan. 4. Aturan bisa ditafsirkan longgar. Komunikasi lebih improvisasional. Contoh, proyek kolaborasi antara perusahaan Jerman dan perusahaan Indonesia. Jerman membutuhkan dokumen teknis yang sangat rinci. Indonesia menganggapnya selalu birokratis.
Solusinya membuat dokumen bersama secara bertahap dengan tulisnya terhadap revisi. 4. Komunikasi vs familiaritas dalam gaya komunikasi. Budaya maskulin Jepang, Hungaria mengalami komunikasi yang tegas, kompetitif, dan bervariasi pada hasilnya. Mereka cenderung task-oriented. Budaya feminim, Swedia, Belanda lebih mengutamakan kerjasama, kompromi, dan kualitas hubungan. Dalam praktik manajer dari budaya maskulin mungkin mengkritik bawahan secara langsung bukan umum sebagai motivasi. Manajer dari budaya feminim tidak akan melakukan secara pribadi dan kalimat yang membangun. Dari kasus Indonesia vs negara barat. Kasus mahasiswa Indonesia di Inggris. Seorang mahasiswa asal Aceh bernama Rina mengikuti program Summer of Courses di London. Dalam diskusi kelas, dosen meminta setiap mahasiswa mengkritik metode pelajarannya secara langsung. Mahasiswa Inggris dengan antusias mengangkat tangan dan berkata, "Anything, reading is too long and gone irrelevant." Rina terdiam karena budaya Aceh mengkritik guru di depan umum adalah tindakan tabu. Setelah kelas, Rina menghadapi dosen secara kritik dan menyampaikan pendapatnya dengan sangat baik. Analisis low context individualisme PTI rendah kritik terbuka terhadap sebagai kontribusi. Indonesia Aceh, low context kolektivitis PTI tinggi kritik harus saluran privat untuk menjaga muka. Pembelajarannya dari Rina sebenarnya dapat berkontribusi dengan mengatakan Aiman is higher insulated from incultural impression. Selain mengoperasikan dosen juga perlu menciptakan ruang alternatif beasiswa dari budaya PTI tinggi. Studi kasus dunia kerja multinasional. Kasus tim virtual antara India, Jerman, dan Brasil. Sebuah perusahaan otonom membangun perangkat lunak dengan masalah Bangalore, Munich, Jerman, dan Sao Paulo, Brasil. Masalah muncul. Insul Jerman mengirim email dengan daftar tugas terperinci dan tanggal waktu ketat. Mereka kecewa karena rekan India tidak merespon cepat. Insul India menganggap tanggal waktu sebagai perkiraan, bukan harga mati. Mereka lebih suka berdiskusi melalui panggilan suara daripada email. 3. Insul Brasil sering menggunakan humor dan sapaan akrab, terkadang tidak profesional oleh Jerman. Solusinya berdasarkan Augustinus. 1. Mengurangi kapasitas dan membuat tim teater tulis berlokasi bersama. Frekuensi rapat dan formal laporan dan durasi pertemuan. 2. Mengurangi kecemasan dengan virtual ice breaking dan sesi berbagai budaya, misalnya dijelaskan tercepat waktu di negaramu. 3. Menggunakan lingkungan Inggris dengan kesadaran bahwa bukan penutur asli, mengendarai idiom dan sarkasme. Hasil setelah 3 bulan, tim hasil mulai proses meningkatkan produktivitas. Studi kasus lingkungan pendidikan, pertukaran belajar. Program dari mahasiswa asing di Indonesia. Mahasiswa dari Korea Selatan dan Prancis belajar bersama dengan Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa Korea kesulitan dengan sistem yang tidak terstruktur, jadwal berubah-ubah dan suara sering dijaga. Mahasiswa Indonesia datang lambat. Mahasiswa Prancis justru menikmati fleksibilitas karena merasa bingung dengan komunikasi tidak langsung. Misalnya ketika ditanya, "Apa ini benar?" kawan Indonesia menjawab, "Mungkin, padahal sepertinya salah." Intervensi. Pihak universitas mengadakan pre-demature training and on-site mentoring yang mencakup 1. Menjelaskan tentang konsep jam karet dan polikronik. 2. Pelatihan bagaimana menyampaikan tujuan secara lurus dan tetap efektif. 3. Pembentukan budi sistem antara bahasa lokal dan asing. Evaluasi tingkat perhatian program meningkat 40% dalam relasi dan kepuasan. Berdasarkan AUM Gansif berikut kasus yang diterapkan. 1. Mindfulness, sadar bahwa perilaku lawan Anda berpengaruh budaya bukan karakter personal. 2. Kumpulan informasi, baca, tanyakan, amati sebelum berinteraksi. 3. Kembangkan kemampuan adaptasi sesuai gaya komunikasi, lebih langsung jika dengan budaya low contact, lebih tidak langsung jika discontact. 4. Kecemasan, gunakan relaksasi, humor yang cepat dan dukungan sosial. 5. Temukan common ground, inovasi tujuan bersama melalui perbedaan budaya. 6. Gunakan verbal quality first. Dalam budaya saya, kami bisa. Bagaimana dengan Anda? 7. Minta clarifikasi dengan sopan. Apakah saya dengan benar bahwa Anda maksud adalah?
Bab 4 menutup. Semula dari komunikasi antar budaya merupakan keterampilan kompleks yang dibutuhkan pemahaman mendalam tentang dimensi-dimensi budayanya. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Budaya high context mengandalkan konteks dan isyarat nonverbal, sedangkan low context mengandalkan ekspresi verbal. Indonesia cenderung loose context. Dimensi individualisme sangat mengatur gaya komunikasi, terutama dalam hal langsung atau tidak langsung. Penggunaan kata ganti dan penanggulangan konflik power discussion yang tinggi di Indonesia menyebabkan komunikasi vertikal dan formal, sementara urusan advanced yang moderat memberikan fleksibilitas, namun kadang membingungkan bagi budaya dengan nilai tinggi. 4. Self control independen membuat komunikasi Indonesia lebih peka terhadap konteks dan menjaga muka. 5. Teori UAM memberikan kerangka praktik untuk mengelola kecemasan dan ketidakpastian melalui pendidikan, kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan adaptasi. 6. Studi kasus di dunia kerja, pendidikan dan pembangunan Indonesia dan Barat menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi sering terjadi bukan karena niat buruk, melainkan perbedaan frame of budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.